Tuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat ya di pneumatik. Kemarin kita udah masuk intuitif, tugas sudah Bapak kasih. Cuma tadi malam Bapak belum cek. Karena kemarin waktu jam berapa ya, sore itu Pak cek masih 10 yang upload tugas. Untuk pagi ini belum Bapak cek lagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau udah dicek itu ada nilainya keluar nanti ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke metode kedua, itu yang metode logika. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan sebelum kita masuk ke metode logika. Ada yang kurang paham kemarin? Udah paham belum nih? Nah, kalau nggak ada pertanyaan mungkin Bapak lanjut aja langsung ke kita masuk ke rangkaian pneumatik metode logika. Oke, sebentar. Oke, jadi yang metode logika itu ya metode yang apa ya? Kalau logika itu logika yang masuk akal. Intinya kalau di pneumatik artinya jadi pengontrolnya itu ya semua dari gerak yang dipunyai oleh silinder tersebut. Kalau silindernya 2, berarti untuk jalan A maju, pengontrolnya ada 2 nanti. Kalau silindernya 3, berarti untuk gerakan setiap silinder itu pengontrolnya 3. Nah, itu nanti logikanya seperti itu. Kalau di 4 silinder yang kita gerakan, berarti pengontrolnya ada 4. Jadi kalau kemarin kan pengontrol kita cuma 1. Ketika A maju, gerakan pertama A maju, kita ambil pengontrolnya dari yang terakhir. Misalnya terakhir B0 kemarin. Nah, itu kita pakai hanya 1 untuk A maju. Tapi ketika di logika, tergantung dari jumlah silindernya. Kalau silinder yang kita gunakan ada 4, kalau kemarin kan 2 silindernya. Jadi kalau 2 silinder itu pengontrol A maju tadi ada 2. Nah, itu perbedaannya dengan intuitif kemarin. Nah, kita lihat di sini ada gerbang N namanya, ada OR, NOT, NAND, NOR, simbol logika, pneumatik, dan tabel kebenaran. Nah, jadi itu yang ada di materi metode logika ini. Kita lihat ini. Ini ya gambar gerbang N ya. Katup di mana pada bila kedua kaki input diberikan udara berfungsi, maka pada kaki output akan ada udara. Ini tekan udara itu ya. Kalau yang di bawah 2 bar itu tidak berfungsi, silindernya tidak bergerak maksudnya. Kalau 2 sampai 6 bar itu silindernya akan bergerak. Oke. Nah, ini yang katup N tadi. Kalau simbolnya seperti ini. Kalau tabel kebenarannya ini, ketika A itu 0, maksudnya 0 itu tidak ada input, 1 ada input ya. Kalau 0, A 0 dan B-nya 0, X-nya jadi 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, X-nya tetap 0. Itu tabel kebenaran dari logika. Kalau A-nya 1, B-nya 0, tetap X-nya 0 tanpa output. Kalau dua-duanya ada input baru ada output. Nah, itu yang tabel kebenaran di logika. Jadi yang X-nya ada output jika keduanya ada input. Salah satunya aja ada input, outputnya tidak ada. Nah, itu yang tabel kebenaran untuk N. Nah, ini di simbol pneumatiknya ini dia. A itu in-nya, B itu in, X itu out dia. Kita lihat di ini kelihatan ya yang Pak Sir? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita lihat yang N. Katup N mana N?
Ini dia yang ada di fluid sim-nya. Kita lihat fotonya kira-kira seperti ini bentuknya. Ini input, yang dua ini outputnya. Nanti kalau di ini akan kelihatan gambarnya ya. Di alat kita nanti akan kelihatan gambarnya. Oke, itu deskripsinya. Mungkin kita lihat di ini ya, di website. Nah, ini lagi. Kita bisa buka ya. Nah, ini tentang N. Jadi kata ini akan digunakan dalam logika. Ini pasti ada nih kalau N. Terus ada OR. OR adalah sebuah katup bila salah satu kaki input udara, maka kaki output ada udara. Nah, salah satunya aja di sini ada, di A ada, di B ada. Ini akan ada output. Beda dengan N tadi, dua-duanya ada baru ada output. Nah, ini tabel kebenarannya. Jika 00 berarti tidak ada input, tidak ada input di A dan di B, berarti tidak ada output. Kalau 001 berarti ada output. Salah satunya ada, itu udah ada output. Ini kalau di kelas Bapak ajaran teorinya itu diajarin ini. Tapi karena kita online ini agak susah ngajarinnya, mungkin aja nanti ya. Nah, ini simbol pneumatiknya ini, OR. Jika salah satu ada input, dia ada output. Ada input di A, ini pelampung ini akan bergerak ke kanan. Nah, udaranya akan naik ke atas. Jika di B ada input, pelampungnya akan bergerak ke kiri, ada output ke atas. Cara kerjanya, jika inputnya di A 6, di B 6, maka outputnya ada 6. Jadi terus jika inputnya di A ada 4, di B ada 6, yang keluar adalah 6. Baratnya ini akan terdorong oleh yang 6 tadi, keluar ada 6. Jadi yang keluar ya outputnya itu yang terbesar. Sedangkan kalau di N tadi, jika output A-nya, input A-nya 2 dan B-nya 4, yang keluar itu 2. Nah, jadi yang seimbang dia yang keluar. Oke, ini lambangnya ya. Tadi udah. Ini N. Not function, not get. Nah, jadi lawan dari jika A-nya ada input, jika kita pakai not get ini, dia tidak ada. Ini tidak ada berarti jadi ada output. Tidak ada input jadi tidak ada. Ada input tidak ada output. Ini lambangnya macam-macam ya. Ada yang pakai seperti segitiga, ada peta. Yang penting ada pelampungnya, dan di depan ada yang di belakang orang pakai. Nantinya referensinya. Jadi yang jelas simbolnya seperti ini, ada 2 ini. Oke, berikutnya. Nah, ini di simbol di pneumatic gate-nya ini katup 3/2 gitu dipakai. Ini 3/2 ya. Kenapa sebut 3/2? Karena ada 2 ruang di sini, ada 3 line-nya. Outputnya 1, ke bawah 1, exhaust 1. Ini fungsinya sama seperti tadi ya. Terus ada NAND gate. Ini gabungan N dengan NOT. Disebut dengan NAND. Kalau NOT tadi ini ya. Ini harus ada tabel kebenaran seperti ini. Input, ada input, jadinya tidak ada input, jadinya tidak ada input. Di NAND gate-nya jadi ada output. Ini teori aja. Nah, ini NAND itu seperti ini. Di pneumatiknya seperti ini, notasi seperti ini. Oke. Terus ada NOR. Nah, NOR itu gabungan dari OR dengan NOT. Ini dia tabel kebenarannya. Oke, nah ini gambar pneumatiknya. Ini contoh aplikasi apa ya ini? Ini merubah rangkaian logika ke pneumatik. Nah, jadi kalau di logika ini kita belajar dan
Sebenarnya di mekatronika nih belajar ini, tapi karena mata kuliah ini nggak ada lagi, jadi mungkin Anda dapatnya mungkin ya lagi ya belajarnya. Ini contoh rangkaiannya, merubah dari logika ke rangkaian pneumatik. Oke, di sini ada NOR, NOR dan NOR dan NOR. Nah, ini lambangnya, ini NOR tadi. Nah, mungkin kita tidak terlalu ini di sini. Nah, sebenarnya kalau di sini nih enak nih belajar ini, mengasah logika kita ini bisa nih. Dikasih X-nya A tambah B not di OR-kan dengan C, terus di N-kan dengan D not. Nah, ini jadinya, ini gambar logikanya. Ini bisa dirubah ke pneumatik. Nah, ini dia. Di sini ada, tadi ada OR. OR yang mana ya ini? Nah, di sini ada not. Nah, ini dia. Di sini ada not lagi. Ini dia. Di sini ada N. Nah, ini N pneumatik. Di sini ada OR. Nah, berarti di sini pakai OR pneumatik. Oke, sampai di sini ada paham? Kalau nggak paham bilang aja paham ya, karena ini nanti mungkin kalau kita ada offline kita lebih, kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan ya. Kalau di sini agak susah ini menjelaskannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke rangkaian pneumatik itu sendiri dengan logika itu. Langkah pertama kita harus di sini kita bisa membuat siklus kerja. Karena dari siklus kerja baru kita bisa mendefinisikan pengontrolnya. Siklus kerja Oke, kita kembali. Ini dia, siklus kerja tadi. Kalau ini namanya siklus kerja, nah. Ini untuk silinder A, ini untuk silinder B. Berarti di sini ada A-nya maju. Habis itu B-nya tetap ya. Tetap dari sisi mendatar. Terus adanya B maju, A-nya tetap. A mundur, B-nya tetap. B mundur. Nah, itu langkah kerjanya. Oke, kita cobalah di sini.
Kelihatan ya. Nah, di sini kita tulis saja di sini ini silindernya. Sesuai yang tadi ketika gerakan silindernya A-nya, misalnya kita bikin A maju misalnya. A maju, B maju, A mundur, B mundur. Berarti gerakan silindernya si warna biru. Nah, jadi diagram ininya di sini. A maju, habis itu B mundur. Sorry, B maju ya. Ini ada B maju. Nah, habis itu A mundur. Itu B mundur. Jadi di sini apa? Di sini ya pertama itu B-nya diam. Nah, ini nah, ini ya. Nah, itu gerak untuk kembali tadi yang mana. Nah, ini dia gerakan silinder tadi. Ini namanya diagram langkah. Jadi penjelasan diagram langkah ini. Langkah pertama silinder A keluar, A maju, ini dia. Langkah kedua silinder B keluar, ini dia. Langkah ketiga silinder A masuk, turun dia. Langkah keempat silinder B masuk, B turun. Itu dengan diagram langkah. Dia ada 0 dan ada 1, ada 0 dan ada 1. Nah, ini sama kemarin itu pada posisi A0 dan A1. Nah, ini berarti di sini ini ada jadi ini ya, ini untuk diagram langkahnya. Nah, dari sini baru kita ini langkah logika situasi, maksudnya gimana ketika A maju itu apa yang mengaktifkannya. Nah, ini dia.
A keluar atau A maju tadi jika tombol start ditekan dan posisi awal silinder A dan B berada di dalam. Silinder B bergerak keluar jika silinder A di luar dan B di dalam. Silinder A bergerak masuk jika silinder A dan silinder B berada di luar. Silinder B bergerak masuk jika posisi silinder A di dalam dan silinder B di luar. Nah, itu disebut dengan logika situasi. Baru kita masuk ke ini dia rangkaian pneumatiknya. Setelah kita bikin diagram langkah tadi, kita tahu pengontrolnya apa aja. Ada start, A0, B0, A1, B0. Nah, sekarang kita coba di ini. Ini berarti ada 0, maksudnya B0. Ini A0 dan sini ada 1. Oke. Nah, pengontrolnya apa? Nah, sama seperti kemarin, kita lihat dari belakang. Di sini terakhir apa? Di sini ada A0 dan di sini ada B0 kan? Berarti di sini ada A0. Nah, di sini ada B0. Nah, ini yang kita pakai ke depan. Kita ada start. Kita ada start. Ada A0. Ada B0. Kalau di sini apa lagi? Pengontrol untuk B maju. Ini untuk pengontrol A maju ya. A maju di sini dikontrol oleh start A0 dan B0. Kalau di sini apa yang tertekan? A1. A1 ya benar. A1 B0. dan B0. Oke. Kalau di sini A0 B1. A0 B1. Kok A0 B1? A1 B1. A1 B1, Pak. A1 B1. A1 B1. Kalau di sini A0 B1. nah, A0 B1. Berarti udah paham ya. A0 B1. Oke. Nah, ini yang kita pakai nanti kita bikin gambar rangkaiannya. Dari sinilah datangnya, baru kita bikin gambar rangkaian. Oke, kita kembali ke materi tadi. Ini gambar rangkaiannya ya. Tadi ketika A maju, dia dikontrol oleh pada saat A maju di sini, dia dikontrol oleh start A0 dan B0. Mana dia? Nah, ini dia. A0 dan B0. Nah, ini ada start 1, terus di sini sambungkan ke A0, terus yang ini disambungkan ke B0.
Jadi inilah guna katup N tadi. Ini katup N namanya di sini. Kenapa ini A0? Nah, ini tersambung dengan A0 ini. Ini disebut dengan A0. Oke. Terus untuk B maju ada A1 dan B0. Nah, ini dia. A1 dan B0. Ya kan, B maju, A1 dan B0. A1 dan ini ya A1 dan B0. Oke. Berikutnya A mundur. Itu dikontrol oleh A1 dan B1. Ini dia. A1 dan B1. Terakhir B mundur dikontrol oleh A0 dan B1. Jadi ini rangkaian pneumatiknya. Sekarang kita coba dengan fluid sim ya. Dari yang ada tadi kita coba dengan fluid sim. Oke. Double acting. Control. One flow mana one flow. Nah ini one way. Ini kita rotate 270. Kita kasih 50. Oke, ini tinggal kita copy. Oke, ini untuk bagian atasnya ya. Nah, sekarang kita masuk yang bagian bawah lagi. Bagian bawah, nah, kita harus bisa bikin jalur. Bikin jalur ya, tinggal kita gabung aja ini 1, 2. Ini kita gabung. Nah, ini kita gabung. Kita buang ininya. Oke, kita copy. Ini ya. Nah, baru kita bikin di sini ada A0 insert text. Di
Sini kita bikin A0. A1. Oke. Sekarang kita bikin kartu 3/2-nya. Pertama untuk start dulu. Start, klik 2 kali, ambil spring, di kiri pakai manual ya. Di kiri manual. Oke, ini. Terus kita pakai kartu N di sini ya. Oke, nah, ini ya. Terus kita bikin kartu ini lagi. 3/2-nya. Kita kasih spring, kita kiri pakai mekanika roll. Sini namanya A0. 0. Kita sambungkan ke A0. Oke. Di sini ada A1. Kita sambungkan dengan 1. Oke, di sini ada B0. Di sini ada B1. Ini sambung ke B0. Ini sambung ke B1. Sekarang kita kasih kompresor ke 1 semuanya ya. Kompresor ke 1. Ini ke 1. Ini ke 1. Oke. Yang belum ada kompresor, ini ketuk 5/2 kita kasih kompresor. Ini kita kasih kompresor. Sekarang baru kita lihat tadi. Sambungan yang pertama itu untuk A maju sambungnya ke start. Habis itu ke A0 dan B0 ya. Nah, ini kita sambungkan ke A0. Kita sambungkan ke B0. B maju. Kita sambungkan ke A1. Dan kita sambungkan ke B0. A mundur. Kita sambungkan ke A1. Dan kita sambungkan ke B1. Oke, terus terakhir untuk B mundur berarti A0 dan B1. Oke, kita tes. Kita start, pencet tombol start. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Karena
Nah, karena di kompresor belum ada kompresor. Nah, kita kasih di start belum ada kompresor. Kita kasih kompresor. Kita start. Start. A maju, B maju, A mundur, B mundur. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Hah? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Arifan. Di silinder A kenapa ada 3 apanya Pak? Ini. Kenapa ada 3? Nah, Coba. kita kembali ke sini. Nah, di sini kan ada start. Ada start, ada A0 dan B0. Nah, mungkin di buku juga ada nih. Kan ada start, A0 dan B0. Makanya di sana kita harus pakai 3 katup kan. Nah, jadi kalau 3 berarti harus ada 2 katup N. Berarti kalau mulainya dari A Pak, A plus berarti katupnya ada 3 ya Pak. Kalau di silinder B berarti di silinder B 3-nya Pak. Ah, ya betul. Ketika dia maju, mulainya B maju misalnya. B maju berarti di B ini ada 3. Nah, gitu. Kalau di A mundur, A mundur ada 3. Misalnya mulai pertama tuh A mundur, di A mundurnya ada 3. Atau di B mundur, di B mundur ada 3. Ini kelihatan kan aliran udara yang ada udara pertama itu A-nya A0 dan B0. Karena itu yang tertekan. A0 ini kan tertekan. Ini dia, tekan dia, masuk udara ke A0. B0 tertekan, masuk udara ke B0. Ketika udah ada udara di start, ini kan tertekan nih. Nah, maka ada outputnya, masuk udara di sini. Nah, jadi itu yang logika ya. Iya Pak. Nah, oke. Kalau dia ada 3 silinder di sini, berarti pengontrol di sini di start tadi ada 4 di sini. Ada 4 masukannya kalau kita punya 3 silinder. Misalnya ada silinder C, berarti di sini ada A0, B0 dan C0 yang terhubung ke sini. Nah, jadi itu ininya. Mungkin kalau logika ini yang 2 silinder bisa kita praktekkan nanti, intuitif bisa kita praktekkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak mau bertanya Pak. Ya, silakan. Terus kalau bikin rangkaiannya yang kayak B plus dulu Pak, terus bikinnya terbalik, namun jalan Pak, bisa tuh Pak? B plus duluan, terus? Seperti yang tugas kemarin Pak. Ya. Ada beberapa versi Pak, kalau dilihat kawan-kawan juga ada beberapa versi. Kalau yang bikinnya terbalik tuh, yang jadi patokan benar atau tidaknya sebuah rangkaian ini gimana Pak? Yang penting jalan sesuai dengan kita inginkan. Misalnya kita menginginkan A-nya maju duluan. Ketikanya A maju duluan sesuai dengan langkah yang kita ini tadi, berarti itu udah benar. Yang kemarin itu ada 2 versi, tapi jalan dua-duanya. Jalan Pak. Nah, apa yang versinya berbeda Bapak? Nanti apa cek lah. Iya Pak. Atau kita cek sekarang aja, sepada. Siapa yang berbeda? Robi dengan siapa yang berbeda? Sama Arifan kemarin Pak. Langsung, jadi kita bisa ini. Cuma 27 orang, 21 orang yang submit tugas ya. Kalau yang ini lain seperti ini ya udah apa nggak bisa ini nanti. Robi, kita download 1. Oke, satu lagi Arifan ya.
Ini punya Arifan, ini punya Robi. Oke, di sini. Ini gerakan kita apa kemarin nih? Dimulai dari B plus, Pak. B plus ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Kita lihat tugasnya. B plus plus B min A min. Nah, berarti kalau seperti ini startnya kita di B plus. Nah, ini kalau startnya di, oh ini silindernya diubah ya? Oh silindernya dikasih Iya, diubah. Pak. Iya enggak masalah. Iya, Pak. Nah ini kan tetap ini B plus, kan tetap ini yang maju duluan nanti. Iya, Pak. Ya kalau bisa ini jangan kita rubah. Yang B ini di kanan, yang A di kiri itu tetap selama-lamanya enggak kita rubah. Kalau ini Iya, kan Pak, yang mau sebenarnya ditanyakan itu, Pak. ya enggak. Kalau ini kan tetap jalan sebenarnya. Tapi kalau kita Iya, Pak. harusnya ini B tetap di kanan. Ini kan salahnya salah posisi aja ini. Kalau gerakan kan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah Iya, ya. Pak. Nah, Rifat A-nya di kiri ya, B di kanan ya. Berarti yang kita pakai yang tetap senilai seperti itu. Posisinya tetap A di kiri, B di kanan. Tapi kan tetap jalan dua-duanya Iya. nih. Jalan, Pak. Nah, tetap jalan sama gerakannya ini. Nah, yang penting ya kalau orang nggak tahu nanti kalau di lapangan kan nggak ada nama silinder nanti. Yang ada hanya di gambar kerja kan. Nah, kalau di gambar Iya, Pak. orang tahunya kan lihatnya gambarnya mana silinder A, mana silinder B. Oke, ini sama nih, cuma posisinya aja yang berbeda. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Pak. Udah, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, kalau nggak ada ditanyakan, silakan ini dipindahkan ke kertas. Anda tulis ini, jadi tulis tampak kesalahan kita nanti. Nanti 1 jam lagi Bapak kasih tugas. Oke? Bisa ya? Ini di buku udah ada atau Anda foto ini juga boleh. Nanti pindahkan ke kertas, kalau kertas milimeter udah ada ya. Ini sediakan selalu kertas milimeter. Nah, nanti upload di ini paling lambat jam 10. Sekarang jam berapa? Iya, 8:30. Jam 10 paling lambat nanti. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Ditunggu ya. Nah, nanti jam 10 baru ada tugas lagi di ini. Di apa kita di Sepada kita. Ya, kalau bisa silakan dikerjakan, Zoom-nya Bapak tutup ya. Baik, Pak. Oke.